Di depan seluruh keluarga, suamiku menamparku hanya karena aku dianggap membentak ibunya. Tak ada yang membelaku. Mertuaku tersenyum puas. Saudara-saudaranya menatapku hina. Dan yang paling menghancurkan, suamiku berkata, "Kalau kamu tidak suka ibuku, keluar dari rumah ini." Namun malam itu, sebuah telepon masuk mengubah semuanya. Wajah suamiku langsung pucat. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, laki-laki yang menamparku itu menangis sambil berlutut di kakiku. Karena ternyata, wanita yang selama ini mereka hina diam-diam sedang menyelamatkan keluarga mereka dari kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana. Dan setelah mendengar kisah ini, kira-kira kalian masih bisa memaafkan pasangan yang pernah menampar kalian atau tidak? Karena ending cerita ini dijamin bikin emosi dan pro kontra. Tamparan di depan keluarga. Malam itu rumah ibu mertuaku terlihat sangat ramai. Lampu-lampu taman menyala terang. Suara musik terdengar pelan dari ruang tengah. Aroma makanan memenuhi seluruh rumah. Keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibu mertuaku yang ke-55 tahun. Dan seperti biasa, aku datang paling awal. Sejak siang aku sudah membantu di dapur. Memotong bawang. Mencuci piring. Mengangkat panci besar. Bahkan belum sempat duduk tenang. Tanganku masih bau bawang dan minyak goreng saat tamu mulai berdatangan satu persatu. Namun anehnya, tak ada satupun yang benar-benar menganggap keberadaanku penting. Aku hanya dianggap menantu. Seseorang yang harus membantu tanpa banyak bicara. Saat keluarga lain duduk santai tertawa di ruang tamu, aku masih sibuk bolak-balik dari dapur membawa minuman. Kakak iparku bahkan sempat berkata sambil tertawa kecil, "Kalau ada kamu enak ya, jadi nggak perlu repot sewa catering." Semua tertawa. Aku ikut tersenyum kecil. Padahal dalam hati, rasanya lelah sekali. Namun aku tetap memilih diam. Karena sejak menikah, aku selalu mencoba jadi istri dan menantu yang baik. Aku selalu percaya, selama kita sabar, suatu hari nanti orang akan menghargai ketulusan kita. Tapi malam itu, aku baru sadar, tidak semua kesabaran berakhir dihargai. Beberapa justru dianggap kelemahan. Acara makan malam dimulai. Semua orang duduk di meja besar. Aku membantu membagikan piring satu persatu. Dan seperti biasa, aku duduk paling ujung setelah semua orang selesai mengambil makanan. Ibu mertuaku mulai bercerita ke semua tamu tentang kesuksesan anak-anaknya. Tentang rumah. Tentang mobil. Tentang bisnis keluarga. Lalu tiba-tiba, beliau melirik ke arahku sambil tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa selalu membuatku tidak nyaman. Untung anak saya kerja keras. Aku diam. Beliau kembali berkata sambil tertawa kecil. Kalau cuma berharap sama istri sih mungkin hidupnya jalan di tempat. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Tanganku perlahan mengepal di bawah meja. Namun aku masih mencoba tersenyum. Aku sudah terlalu sering mendengar sindiran seperti itu. Tapi malam itu, beliau belum selesai. Sekarang perempuan banyak maunya. Bisanya cuma numpang hidup. Dek, dadaku mulai terasa sesak. Karena semua mata mulai melihat ke arahku. Aku tahu, kalimat itu ditujukan padaku. Suamiku yang duduk di sebelah ibunya hanya diam sambil menunduk memainkan sendok. Tidak membela. Tidak menghentikan. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada sindiran ibunya sendiri. Aku mencoba menarik napas panjang. Mencoba tetap tenang. Namun saat ibu mertuaku mulai membawa nama almarhum orang tuaku, air mataku langsung terasa panas.
Beliau berkata sambil tertawa tipis. Makanya kalau mendidik anak perempuan itu jangan cuma diajari bergantung sama laki-laki. Seketika, dunia terasa berhenti. Karena kedua orang tuaku sudah meninggal. Dan beliau tahu itu. Tanganku langsung gemetar. Aku perlahan mengangkat wajah. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, aku berkata pelan, "Tolong jangan bawa orang tua saya." Ruangan langsung sedikit hening. Namun ibu mertuaku justru tersenyum sinis. "Loh? Salah di mana?" Beliau kembali berkata lebih keras. "Kalau orang tuamu berhasil mendidik kamu dengan benar, mungkin kamu tidak akan jadi beban suami." Dek. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Air mataku jatuh begitu saja. Dadaku terasa sangat sakit. Bukan karena hinaannya, tapi karena beliau menghina orang tuaku yang bahkan sudah tidak ada. Aku menatap suamiku. Berharap, minimal malam ini laki-laki itu akan membelaku. Namun tidak. Ia justru berdiri dengan wajah marah. Dan sebelum aku sempat bicara lagi, plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Seketika seluruh ruangan langsung sunyi. Aku membeku. Benar-benar membeku. Pipiku terasa panas. Telingaku berdenging. Dan untuk beberapa detik, aku bahkan tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Suamiku menamparku di depan seluruh keluarganya sendiri. Tanganku perlahan menyentuh pipiku yang terasa nyeri. Air mataku jatuh semakin deras. Sedangkan suamiku menatapku dengan emosi penuh di wajahnya. Lalu berkata dengan suara keras, "Jangan pernah bentak ibuku." Dek. Seluruh tubuhku langsung terasa lemas. Karena aku sadar, laki-laki yang selama ini paling aku percaya ternyata lebih tega melihatku menangis daripada melihat ibunya tersinggung. Tak ada yang membelaku. Tak ada yang berkata, "Sudah cukup." Sebagian hanya diam. Sebagian malah terlihat setuju. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku justru tersenyum puas sambil berkata, "Begitu dong jadi laki-laki." Aku langsung menunduk. Air mataku terus jatuh tanpa bisa kutahan. Namun rasa sakit terbesar malam itu bukan tamparannya, melainkan satu kenyataan pahit. Ternyata di rumah itu, aku benar-benar sendirian. Kalimat yang menghancurkan hati. Suasana rumah itu mendadak sunyi. Sangat sunyi. Setelah tamparan itu mendarat di pipiku, tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi obrolan keluarga. Semua orang hanya diam menatapku. Namun anehnya, tak satu pun terlihat benar-benar terkejut. Seolah apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang wajar. Tanganku masih memegang pipi yang terasa panas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena sakit, tapi karena harga diriku terasa hancur di depan banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, orang yang menamparku adalah laki-laki yang selama ini paling aku bela. Aku menatap suamiku perlahan. Berharap, minimal setelah emosinya reda, ia akan sadar sudah keterlaluan. Namun tidak. Tatapan matanya masih penuh amarah. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku. "Jangan pernah lawan ibuku." Dek. Dadaku terasa sesak. Karena sejak tadi, aku bahkan tidak pernah melawan. Aku hanya meminta ibu mertuaku berhenti menghina orang tuaku yang sudah meninggal. Namun di mata suamiku, aku tetap pihak yang salah. Air mataku jatuh semakin deras. Aku mencoba bicara pelan meski suaraku gemetar. Aku cuma minta beliau jangan hina orang tuaku. Namun sebelum kalimatku selesai, suamiku kembali membentak. "Diam!" Suaranya keras sekali, sampai beberapa tamu terlihat kaget. Namun lagi-lagi, tak ada yang membelaku. Aku langsung menunduk. Tubuhku mulai gemetar. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa takut pada suamiku sendiri. Ibu mertuaku lalu berdiri sambil menghela napas dramatis. "Makanya jadi istri itu harus tahu diri.
Beliau melirikku tajam. Jangan mentang-mentang sudah dinikahi jadi berani kurang ajar sama mertua. Beberapa saudara langsung mengangguk setuju. Salah satu kakak iparku bahkan berkata pelan, "Perempuan sekarang memang kebanyakan ego." Kalimat-kalimat itu terus menusukku satu persatu. Dan suamiku tetap diam. Ia berdiri tepat di samping ibunya. Seolah malam itu dirinya bukan suami, melainkan hakim yang sudah memutuskan aku bersalah tanpa mau mendengar penjelasanku. Aku perlahan berdiri dari kursi. Kakiku terasa lemas. Pipiku masih sakit. Namun rasa sakit di hati jauh lebih menghancurkan. Aku mencoba menahan tangis sambil berkata pelan, "Kalau memang aku tidak dihargai di sini, aku pulang saja." Namun kalimat itu justru membuat suamiku semakin marah. Ia menatapku tajam lalu berkata, "Kalau kamu tidak suka ibuku, keluar dari rumah ini sekalian." Dek. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke dada. Karena rumah yang ia maksud adalah rumah kami sendiri. Rumah yang selama ini kubantu cicil diam-diam. Rumah yang isi listrik dan kebutuhan bulanannya sering kubayar saat keuangan suamiku sedang sulit. Namun malam itu, aku diusir seperti orang asing. Air mataku terus jatuh. Aku menatap seluruh isi ruangan. Tak ada satupun wajah yang terlihat peduli padaku. Sebagian malah terlihat puas. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik, sampai lupa menjaga harga diriku sendiri. Aku lalu mengambil tasku perlahan. Tanganku gemetar hebat. Saat berjalan menuju pintu, suara ibu mertuaku kembali terdengar dari belakang. "Biarin aja." Beliau tertawa kecil. "Nanti juga balik sendiri kalau sudah nggak punya tempat." Beberapa orang ikut tertawa pelan. Dan kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku malam itu. Karena mereka tidak tahu, selama ini aku bertahan bukan karena tidak bisa pergi. Aku bertahan karena terlalu mencintai suamiku. Namun cinta ternyata bisa berubah jadi luka saat dipertahankan sendirian. Aku akhirnya keluar rumah sambil menangis. Udara malam terasa dingin. Namun tidak sedingin hati orang-orang yang baru saja mempermalukanku di dalam sana. Tanganku masih memegang pipi yang nyeri. Dan saat berjalan sendirian di pinggir jalan, aku akhirnya menangis tanpa bisa ditahan lagi. Tangis seseorang yang terlalu lama diam, terlalu lama sabar, dan terlalu lama pura-pura kuat. Lalu di tengah tangis itu, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Kalau laki-laki yang harusnya melindungiku justru jadi orang yang paling menyakitiku. Air mataku jatuh semakin deras. Lalu sebenarnya aku punya rumah di mana? Mertua yang merasa menang. Malam itu jalanan terlihat sepi. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Namun rasa dingin itu masih kalah jauh dibanding rasa sakit di hatiku. Aku berjalan sendirian sambil memeluk diriku sendiri. Tanganku masih gemetar. Bekas tamparan di pipiku terasa panas, seolah terus mengingatkanku pada apa yang baru saja terjadi. Dan semakin aku mengingatnya, semakin sulit aku percaya bahwa suamiku benar-benar melakukannya. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku, justru mempermalukanku di depan keluarganya sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku berhenti di pinggir jalan sambil mencoba mengatur napas. Namun bayangan wajah ibu mertuaku terus muncul di kepalaku. Senyum puasnya, tatapan menangnya, dan kalimat yang paling menghancurkan itu. "Begitu dong jadi laki-laki." Dek, dadaku terasa sesak lagi. Karena malam itu, aku sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Ibu mertuaku tidak merasa bersalah sedikit pun. Beliau justru bangga karena anaknya memilih dirinya dibanding istrinya sendiri. Aku perlahan duduk di halte kecil pinggir jalan. Tangisku pecah lagi. Bukan hanya karena ditampar, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak punya siapa-siapa. Ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar.
Dadaku langsung berdebar. Sebagian hatiku masih berharap, mungkin laki-laki itu menelepon untuk meminta maaf. Mungkin ia sadar sudah keterlaluan. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu perlahan. Namun suara pertama yang kudengar justru membuat hatiku semakin hancur. "Kamu di mana?" Nada suaranya dingin. Tidak terdengar panik. Tidak terdengar menyesal. Aku menahan tangis lalu menjawab pelan. "Aku di luar." Suamiku langsung menghela napas kasar. "Kamu sengaja bikin malu keluargaku malam ini ya?" Dek. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan setelah semua yang terjadi, aku tetap dianggap pihak yang salah. Aku mencoba bicara dengan suara gemetar. "Aku cuma nggak terima orang tuaku dihina." Namun suamiku memotong cepat. "Ibuku cuma ngomong." Suaranya mulai meninggi. "Tapi kamu berani membentaknya di depan semua orang." Aku langsung terdiam. Karena percuma. Percuma menjelaskan pada seseorang yang sejak awal sudah memilih tidak mau mengerti. Dan kalimat berikutnya benar-benar menghancurkan sisa hatiku malam itu. "Jangan pernah bikin aku harus pilih antara kamu dan ibuku." Air mataku jatuh semakin deras. Karena lucunya, malam itu dia sudah memilih. Dan pilihannya bukan aku. Telepon itu akhirnya mati. Aku menatap layar ponsel kosong sambil menangis tanpa suara. Lalu perlahan aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang, sampai lupa bahwa hatiku sendiri juga butuh dijaga. Sementara itu di rumah, suasana ternyata belum benar-benar tenang. Ibu mertuaku masih duduk di ruang tamu bersama keluarga lainnya. Dan dengan wajah puas, beliau berkata, "Bagus, anak saya akhirnya tegas." Salah satu saudara langsung mengangguk. "Iya, jangan sampai istri mulai berani lawan orang tua." Mereka membicarakanku seolah aku bukan manusia. Seolah perasaanku tidak penting. Dan yang paling menyakitkan, suamiku hanya diam mendengarkan semuanya. Tak ada sedikit pun usaha membelaku. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya emosi dan ego yang masih memenuhi kepalanya. Ibu mertuaku lalu kembali berkata sambil tertawa kecil. "Perempuan kalau terlalu dimanja memang jadi kurang ajar." Semua ikut tersenyum kecil. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, ada satu hati yang benar-benar hancur karena merasa tidak dianggap manusia. Sementara aku masih duduk sendirian di halte. Mataku bengkak karena menangis. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kalau rasa hormat saja sudah hilang? Aku menutup wajahku sambil menangis lagi. Apa cinta masih cukup buat mempertahankan pernikahan ini? Wanita yang memilih diam. Malam semakin larut. Jalanan mulai kosong. Udara terasa semakin dingin. Namun aku masih duduk sendiri di halte kecil itu sambil memeluk tasku erat. Tangisku perlahan mulai reda. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena hatiku terlalu lelah untuk terus menangis. Pipiku masih terasa nyeri akibat tamparan suamiku. Namun anehnya, bekas di hati terasa jauh lebih sakit daripada bekas di wajah. Ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul lagi di layar. Aku menatap cukup lama. Sebagian kecil hatiku masih berharap, mungkin kali ini dia menelepon untuk meminta maaf. Mungkin emosinya sudah reda. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu perlahan. Namun suara yang kudengar justru membuat dadaku kembali sesak. "Kamu jangan drama di luar." Nada suaranya dingin. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa khawatir. Aku memejamkan mata pelan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku memilih diam. Suamiku kembali bicara. "Pulang sekarang." Aku tetap diam. Karena aku takut, kalau aku bicara, yang keluar justru tangisan. Laki-laki itu mulai terdengar kesal. "Dengar nggak sih?" Aku akhirnya menjawab lirih. "Aku capek."
Beberapa detik hening. Namun bukannya melunak, suamiku malah menghela napas kasar. Aku juga capek punya istri yang selalu bikin masalah sama ibuku. Dek. Kalimat itu langsung membuat sesuatu dalam diriku terasa runtuh. Karena setelah semua penghinaan, setelah tamparan, setelah aku dipermalukan di depan keluarganya, aku masih dianggap sumber masalah. Aku perlahan menutup mata sambil menahan tangis. Lalu berkata pelan, "Aku nggak pernah minta dipilih." Air mataku jatuh lagi. Aku cuma ingin dihargai. Namun suamiku langsung memotong cepat. "Sudahlah. Jangan dibesar-besarkan." Dan kalimat itu, entah kenapa terasa lebih menyakitkan daripada tamparannya sendiri. Karena ternyata, luka yang paling dalam adalah saat rasa sakit kita dianggap berlebihan oleh orang yang menyebabkannya. Telepon itu akhirnya mati lagi. Aku duduk mematung beberapa saat, lalu perlahan tertawa kecil sambil menangis. Ironis sekali, aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku selalu menjaga sikap di depan keluarganya. Aku bahkan rela diam setiap kali dihina demi menjaga hubungan mereka tetap baik. Namun malam ini, aku justru dianggap perempuan pembuat masalah. Aku akhirnya berdiri perlahan. Kakiku terasa lemas. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuaku sudah tidak ada. Aku tidak punya tempat untuk pulang. Dan fakta itu membuat dadaku semakin sesak. Namun sebelum aku sempat melangkah jauh, sebuah mobil berhenti tepat di depanku. Pintu terbuka perlahan. Dan ternyata itu mobil suamiku. Laki-laki itu turun dengan wajah masih dingin. Tak ada pelukan. Tak ada kata maaf. Ia hanya berkata singkat, "Masuk." Aku diam. Suamiku mulai terlihat kesal. Mau sampai kapan di luar? Aku masuk ke mobil tanpa bicara. Sepanjang perjalanan, suasana sangat hening. Aku menatap jendela sambil menahan air mata. Sedangkan suamiku fokus menyetir tanpa sekalipun melihat ke arahku. Dan di tengah keheningan itu, aku akhirnya sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Kadang, seseorang bisa tidur satu ranjang dengan kita, tapi tetap membuat kita merasa sendirian. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku tidak sanggup bicara lagi. Tubuhku terlalu lelah. Hatiku terlalu penuh. Namun baru beberapa menit aku duduk di pinggir kasur, suamiku masuk. Aku sempat berpikir, akhirnya dia akan meminta maaf. Namun lagi-lagi aku salah. Laki-laki itu berdiri di depan lemari sambil berkata dingin, "Besok datang ke rumah ibu dan minta maaf." Dek. Aku langsung menatapnya tidak percaya. "Minta maaf?" Suaraku gemetar. "Untuk apa?" Suamiku menatapku tajam. "Karena kamu sudah bikin ibuku malu." Dan saat itulah, air mataku jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Karena ternyata, bahkan setelah menamparku, laki-laki itu masih ingin aku yang mengalah. Aku menunduk sambil menggigit bibir menahan tangis. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sangat lelah menjadi perempuan yang terus diminta memahami semua orang, sementara tak ada satupun yang mencoba memahami diriku. Rahasia yang tak ada yang tahu. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Aku bangun lebih dulu seperti biasanya. Meski semalaman hampir tidak tidur, tubuhku tetap bergerak otomatis. Membuat sarapan, menyiapkan kopi, menyetrika baju kerja suamiku. Seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Padahal sebenarnya, hatiku masih hancur. Bekas tamparan di pipiku mulai memudar. Namun rasa sakitnya masih tertinggal jelas di dada. Aku berdiri di dapur sambil mengaduk teh panas perlahan. Tanganku gemetar kecil. Karena sepanjang malam, satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kenapa orang yang paling kita cintai justru bisa jadi orang yang paling melukai kita? Langkah kaki suamiku terdengar dari arah kamar. Aku langsung menghapus cepat air mata yang hampir jatuh. Seperti biasa,
Aku tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Suamiku duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Wajahnya masih dingin. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada usaha membahas kejadian tadi malam. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena artinya, baginya, menampar istrinya sendiri bukan sesuatu yang perlu disesali. Aku meletakkan secangkir kopi di depannya perlahan. Ini kopinya. Suamiku hanya mengangguk kecil sambil membuka ponsel. Lalu beberapa detik kemudian, ia berkata tanpa menatapku. Nanti sore kita ke rumah ibu. Dek, dadaku langsung sesak lagi. Aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun aku tetap mencoba bertanya pelan. Untuk apa? Suamiku menghela napas kasar. Minta maaf. Air mataku langsung terasa panas. Karena ternyata, dia benar-benar tidak merasa dirinya salah sedikit pun. Aku menatapnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bertanya. Kalau tadi malam yang ditampar itu ibumu? Suaraku mulai bergetar. Kamu masih akan bilang itu hal biasa? Seketika suasana langsung hening. Suamiku perlahan mengangkat wajah. Tatapannya mulai tajam. Namun sebelum ia sempat bicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Wajahnya langsung berubah tegang saat melihat nama penelepon. Ia buru-buru mengangkat telepon. Dan sejak detik itu, suasana rumah mendadak berubah. Apa? Suara suamiku langsung meninggi. Aku langsung menoleh. Wajah laki-laki itu mulai pucat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Nggak mungkin. Ia berdiri cepat dari kursi. Napasnya mulai tidak beraturan. Dan untuk pertama kalinya sejak tadi malam, aku melihat ketakutan di wajahnya. Telepon itu ternyata dari kantor keluarganya. Perusahaan mereka sedang dalam masalah besar. Tagihan jatuh tempo. Investor menarik dana. Dan rekening perusahaan hampir kosong. Aku perlahan menunduk. Karena sebenarnya, aku sudah tahu semua itu sejak lama. Diam-diam aku memang membantu keuangan keluarga suamiku selama beberapa bulan terakhir. Namun tak seorang pun tahu. Bahkan suamiku sendiri tidak tahu dari mana uang penyelamat itu datang. Karena selama ini, aku sengaja menyembunyikannya demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Suamiku mulai berjalan mondar-mandir panik. Sedangkan aku hanya diam sambil memegang cangkir tehku erat. Lalu tiba-tiba, suamiku membuka laptop dengan tangan gemetar. Ia masuk ke rekening perusahaan. Dan detik berikutnya, matanya langsung membesar. Karena di sana terlihat satu transfer besar masuk semalam. Nominalnya miliaran rupiah. Dan yang paling membuat tubuhnya langsung membeku, nama pengirim dana itu adalah istrinya sendiri. Aku. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Suamiku menatap layar laptop lama sekali. Seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tangannya gemetar hebat sekarang. Sedangkan aku hanya duduk diam. Karena aku tahu, cepat atau lambat, rahasia itu memang akan terbongkar. Suamiku perlahan menoleh ke arahku. Matanya penuh shock. Ini, uang dari kamu. Aku menunduk pelan. Lalu menjawab lirih. Iya. Dek. Suamiku langsung terduduk lemas. Karena baru pagi itu, laki-laki yang tadi malam menamparku akhirnya sadar. Wanita yang ia permalukan di depan keluarganya sendiri ternyata diam-diam sedang menyelamatkan hidup keluarganya. Telepon yang mengubah semuanya. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Sangat sesak. Suamiku masih duduk mematung di depan laptop sambil menatap layar dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Matanya terus melihat angka transfer miliaran rupiah yang masuk ke rekening perusahaan keluarganya. Dan nama pengirim dana itu adalah namaku sendiri. Aku masih diam di kursi makan sambil memegang cangkir teh yang mulai dingin. Tak ada rasa bangga. Tak ada rasa puas. Yang ada hanya rasa lelah. Karena ironis sekali,
Uang dari perempuan yang tadi malam mereka hina ternyata sedang menyelamatkan keluarga mereka sendiri. Suamiku perlahan mengangkat wajah. Tatapannya berubah total sekarang. Bukan marah lagi, melainkan shock, bingung, dan mulai dipenuhi rasa bersalah. Ini uang dari mana? Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku menunduk sebentar, lalu menjawab lirih. Aku jual aset terakhir peninggalan orang tuaku. Dek. Seketika, wajah suamiku langsung hancur. Karena laki-laki itu tahu betul, aku sangat menjaga peninggalan orang tuaku. Aku bahkan pernah bilang, aku tidak akan menjualnya kecuali benar-benar terpaksa. Namun ternyata, diam-diam aku melepas semuanya demi menyelamatkan keluarganya. Suamiku langsung berdiri. Napasnya mulai berat. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku tertawa kecil. Namun tawaku terdengar sangat pahit. Bilang buat apa? Air mataku mulai jatuh lagi. Supaya aku dianggap pahlawan sama keluargamu. Suamiku langsung diam. Tak mampu menjawab. Karena selama ini, aku memang sengaja menyembunyikannya. Aku tidak mau keluarganya merasa rendah. Aku tidak mau suamiku malu sebagai laki-laki. Jadi aku memilih diam. Menanggung semuanya sendiri. Dan lucunya, balasan yang kuterima justru tamparan di depan banyak orang. Suamiku perlahan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan sekarang. Namun aku justru mundur selangkah. Refleks. Dan gerakan kecil itu langsung menghancurkan wajahnya. Karena untuk pertama kalinya, aku takut disentuh olehnya. Suamiku langsung membeku. Matanya mulai memerah. Aku. Namun suaranya berhenti. Karena tidak ada kalimat yang cukup untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi tadi malam. Tak lama kemudian, ponsel suamiku kembali berdering. Kali ini dari ibunya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Suara ibu mertuaku terdengar cukup keras sampai aku bisa mendengarnya sedikit. Masalah perusahaan gimana? Suamiku diam beberapa detik. Lalu menjawab pelan, sudah aman? Alhamdulillah. Dari mana uangnya? Ruangan langsung terasa semakin sunyi. Suamiku menoleh ke arahku perlahan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, laki-laki itu terdengar sangat kecil saat berkata, dari istriku. Dek. Telepon langsung hening beberapa detik. Karena bahkan ibu mertuaku tidak menyangka. Suamiku melanjutkan dengan suara bergetar. Dia yang selamatin semuanya. Aku memejamkan mata perlahan. Air mataku jatuh lagi. Karena lucu sekali, wanita yang tadi malam dianggap beban keluarga, ternyata pagi ini jadi alasan keluarga itu masih bisa bertahan. Dari ujung telepon, suara ibu mertuaku mulai berubah gugup. Maksudnya. Namun suamiku tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar terlihat takut kehilangan diriku. Namun anehnya, hatiku justru terasa kosong. Karena ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan rasa bersalah. Aku lalu berdiri perlahan. Dan saat aku berjalan melewati suamiku, laki-laki itu langsung berkata dengan suara pecah. Kenapa kamu masih nolong keluargaku setelah semua perlakuan kami ke kamu? Aku berhenti sebentar. Tanganku mengepal pelan. Lalu tanpa menoleh, aku menjawab lirih. Karena aku terlalu mencintaimu. Air mataku jatuh lagi. Sampai lupa caranya menjaga diriku sendiri. Suami yang mulai gemetar. Suasana rumah pagi itu berubah total. Tak ada lagi nada tinggi. Tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya keheningan, dan rasa bersalah yang mulai memenuhi wajah suamiku perlahan. Laki-laki itu masih berdiri di dekat meja makan sambil memegang ponselnya erat. Tangannya gemetar. Sedangkan aku berdiri membelakanginya sambil mencoba menahan air mata. Namun semakin aku mencoba kuat, semakin terasa sesak.
Karena ternyata, rasa sakit terbesar bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling kita percaya. Suamiku perlahan berjalan mendekat. Langkahnya pelan sekali, seolah takut aku kembali menjauh. Dan mungkin memang begitu. Karena sejak tamparan tadi malam, sesuatu dalam diriku berubah. Aku masih mencintainya. Tapi rasa amanku sebagai istri perlahan hilang. Kenapa kamu gak pernah cerita apapun ke aku? Suaranya serak sekarang. Aku tertawa kecil, pahit, lalu perlahan menoleh menatapnya. Matanya merah, wajahnya pucat. Tak ada lagi kesombongan di sana. Namun entah kenapa, aku justru semakin sedih melihatnya. Karena semua penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku menarik napas panjang lalu berkata pelan. Karena selama ini aku sibuk menjaga harga dirimu. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku nggak mau kamu merasa gagal sebagai laki-laki. Dek. Kalimat itu langsung membuat suamiku menutup wajahnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Karena akhirnya dia sadar, wanita yang selama ini dianggap beban ternyata justru diam-diam menopang hidupnya. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Waktu perusahaan keluargamu mulai bermasalah. Waktu utang mulai menumpuk. Waktu semua orang mulai panik. Aku menatapnya lama. Aku jual semuanya diam-diam. Suamiku langsung mengangkat wajah cepat. Matanya penuh shock. Aku tersenyum kecil sambil menangis. Perhiasan ibuku. Tanah peninggalan ayahku. Tabunganku. Suaraku mulai pecah. Aku kasih semuanya supaya kamu gak jatuh di depan keluargamu sendiri. Seketika, suamiku langsung terduduk lemas di lantai. Benar-benar lemas. Karena baru sekarang, laki-laki itu sadar seberapa besar pengorbananku. Dan yang paling menghancurkan dirinya, semua itu kulakukan tanpa pernah meminta penghargaan sedikit pun. Sedangkan balasan yang kuberikan justru tamparan dan hinaan. Air mata suamiku akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat dia menangis seperti anak kecil. Aku jahat. Suaranya pecah. Aku benar-benar jahat sama kamu. Aku memejamkan mata perlahan. Karena kalimat itu justru membuat dadaku semakin sakit. Andai saja dia sadar lebih cepat, mungkin semuanya tidak akan sehancur ini. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka tergesa. Ibu mertuaku datang bersama kakak iparku. Wajah mereka terlihat panik. Begitu masuk, mata ibu mertuaku langsung tertuju ke arahku. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tak ada lagi senyum merendahkan. Yang ada justru ketakutan. Karena sekarang beliau tahu, orang yang tadi malam dihina habis-habisan ternyata adalah penyelamat keluarga mereka sendiri. Suasana langsung sunyi. Aku berdiri diam. Sedangkan ibu mertuaku terlihat bingung harus bicara apa. Dan untuk pertama kalinya, beliau tampak kehilangan semua kesombongannya. Suamiku perlahan berdiri. Matanya merah penuh air mata. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata kepada ibunya, "Dia yang bayar semuanya, Ma?" Dek. Ibu mertuaku langsung membeku. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Sedangkan aku hanya menunduk sambil menggenggam tanganku sendiri erat. Karena jujur, aku tidak pernah berharap semua ini terbongkar seperti ini. Aku hanya ingin keluargaku baik-baik saja. Namun lucunya, orang yang paling banyak berkorban justru paling sering disakiti. Dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulut suamiku, langsung membuat seluruh ruangan terasa semakin sesak. Laki-laki itu menangis sambil berkata, "Aku menampar perempuan yang semalam masih berusaha menyelamatkan hidupku." Kebenaran yang akhirnya terbongkar. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara keras. Tidak ada lagi nada merendahkan. Yang terdengar hanya suara tangis kecil suamiku, dan napas ibu mertuaku yang mulai tidak beraturan. Aku masih berdiri diam di dekat meja makan.
Sedangkan suamiku terduduk lemas di lantai sambil menunduk. Dan untuk pertama kalinya, laki-laki itu terlihat benar-benar hancur. Aku menampar perempuan yang semalam masih berusaha menyelamatkan hidupku. Kalimatnya terus terulang pelan sambil menangis. Dek. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Karena jujur, aku tidak pernah ingin melihatnya sehancur itu. Aku mencintainya. Sangat mencintainya. Dan mungkin justru karena itu, rasa sakitnya jadi terasa jauh lebih dalam. Ibu mertuaku perlahan duduk di sofa. Wajahnya pucat. Tatapannya terus mengarah padaku, namun kali ini bukan penuh kebencian, melainkan rasa malu. Beliau mulai mengingat semuanya. Sindiran-sindirannya, hinaan-hinaannya, kalimat-kalimat yang selama ini menusukku pelan-pelan. Dan sekarang, semua itu terasa seperti tamparan balik untuk dirinya sendiri. Kakak iparku akhirnya membuka suara pelan. Jadi, selama ini uang yang bantu perusahaan itu dari dia. Suamiku mengangguk pelan tanpa mengangkat wajah. Tangannya masih gemetar. Dia jual semua aset peninggalan orang tuanya. Suaranya pecah lagi. Buat nyelamatin keluarga kita. Seketika, ibu mertuaku langsung menutup mulutnya sendiri. Matanya mulai penuh air. Karena beliau tahu, aku sangat menyayangi peninggalan orang tuaku. Bahkan dulu saat ekonomi kami sulit, aku tetap tidak pernah mau menjualnya. Namun ternyata, diam-diam aku rela kehilangan semuanya demi keluarga mereka. Dan balasan yang kuterima, justru hinaan dan tamparan. Aku menunduk perlahan. Air mataku kembali jatuh. Karena semakin semuanya terbongkar, semakin terasa sakit semua pengorbanan yang selama ini kusembunyikan. Ibu mertuaku akhirnya berdiri pelan mendekatiku. Langkahnya terlihat berat. Sangat berat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, beliau terlihat tidak tahu harus berkata apa. Tangannya gemetar kecil. Lalu dengan suara lirih, beliau berkata, "Kenapa kamu masih bantu kami setelah semua sikap ibu ke kamu?" Aku tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa sangat sedih. Karena pertanyaan itu justru membuka semua luka yang selama ini kutahan sendiri. Aku menatap ibu mertuaku perlahan, lalu menjawab pelan, "Karena saya menganggap keluarga ini rumah saya." Air mataku jatuh lagi. Walaupun seringkali, saya satu-satunya orang yang tidak pernah dianggap keluarga di sini. Dek. Seketika, ruangan langsung terasa semakin sunyi. Tak ada yang mampu membantah. Karena semua orang tahu, itulah kenyataannya. Selama ini aku selalu berusaha diterima. Selalu berusaha jadi menantu baik, istri baik, perempuan yang sabar. Namun apapun yang kulakukan, aku tetap dianggap orang luar. Dan kalimat berikutnya langsung membuat ibu mertuaku menangis. Saya rela kehilangan harta peninggalan orang tua saya. Aku menahan napas sebentar. Tapi tadi malam, saya hampir kehilangan harga diri saya sebagai istri. Tangis ibu mertuaku langsung pecah. Beliau terduduk lemas di sofa sambil menutupi wajahnya. Karena akhirnya, beliau sadar luka yang ditinggalkannya jauh lebih besar daripada sekadar kata maaf. Sementara suamiku perlahan berdiri lalu berjalan mendekatiku. Matanya merah, penuh penyesalan. Lalu tanpa diduga, laki-laki itu langsung berlutut di depanku. Dek. Aku langsung membeku. Suamiku menangis sambil memegang ujung bajuku erat. Maafin aku. Suaranya hancur. Aku gagal jadi suami buat kamu. Air mataku kembali jatuh deras. Karena selama ini, aku hanya ingin satu hal sederhana. Dibela. Bukan uang. Bukan kemewahan. Aku hanya ingin saat aku disakiti, suamiku berdiri di sampingku. Namun sayangnya, kesadaran itu baru datang setelah hatiku benar-benar terluka. Kalimat paling menyakitkan. Suamiku masih berlutut di depanku. Tangannya gemetar memegang ujung bajuku.
Air matanya jatuh tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Namun anehnya, hatiku justru terasa kosong. Karena ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan tangisan dan penyesalan. Ruangan itu sunyi sekali. Ibu mertuaku masih menangis di sofa. Kakak iparku menunduk tanpa berani bicara. Sedangkan aku hanya berdiri diam sambil menahan sesak di dada. Suamiku kembali berkata dengan suara pecah. Aku salah. Aku egois. Aku terlalu sibuk jadi anak yang baik sampai lupa jadi suami yang benar buat kamu. Dek. Air mataku jatuh lagi. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini ingin sekali kudengar. Pengakuan bahwa aku memang disakiti. Bukan dianggap drama, bukan dianggap terlalu sensitif. Namun sayangnya, pengakuan itu datang setelah hatiku sudah telanjur hancur. Aku perlahan menarik bajuku dari genggamannya, dan gerakan kecil itu langsung membuat wajah suamiku semakin pucat. Karena untuk pertama kalinya, aku menarik diri darinya. Aku mundur satu langkah, lalu berkata dengan suara gemetar. Kamu tahu apa yang paling sakit dari semua ini? Suamiku langsung mengangkat wajah. Matanya merah penuh tangis. Aku menatapnya lama sekali. Sampai akhirnya air mataku kembali jatuh. Bukan tamparannya. Ruangan langsung sunyi. Aku memegang dadaku sendiri karena terasa sangat sesak. Tapi karena setelah aku ditampar, suaraku mulai pecah. Kamu masih sempat berpikir kalau aku pihak yang salah. Dek. Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Tangisnya pecah semakin keras. Karena ia sadar, itulah luka yang sebenarnya menghancurkanku. Bukan tangan yang mengenai pipiku. Tapi kenyataan bahwa laki-laki yang paling aku percaya memilih berdiri melawanku saat aku disakiti. Aku melanjutkan sambil menangis. Aku selalu bela kamu di depan orang lain. Aku selalu jaga harga dirimu. Aku bahkan rela kehilangan semua peninggalan orang tuaku supaya kamu nggak jatuh. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi tadi malam, aku menatapnya tepat di mata. Kamu bikin aku merasa nggak punya siapa-siapa. Seketika, suasana rumah langsung terasa semakin berat. Tak ada yang mampu bicara. Karena semua orang tahu, kalimat itu keluar dari hati seseorang yang terlalu lama menahan sakit sendirian. Suamiku perlahan mendekat lagi sambil menangis. Namun refleks aku kembali mundur. Dan gerakan kecil itu langsung menghancurkan dirinya. Karena sekarang dia sadar, aku tidak lagi merasa aman berada dekat dengannya. Jangan takut sama aku. Suaranya gemetar hebat. Aku langsung memejamkan mata. Karena justru itulah yang paling menyakitkan. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku akan takut disentuh oleh suamiku sendiri. Air mataku terus jatuh. Lalu dengan suara lirih yang membuat seluruh ruangan terdiam, aku berkata, aku rela dihina miskin. Aku rela dianggap beban. Tanganku mengepal kuat. Tapi aku nggak pernah menyangka laki-laki yang paling aku cintai akan jadi orang pertama yang mengangkat tangan ke aku. Dek. Ibu mertuaku langsung menangis semakin keras. Kakak iparku menutup wajahnya sendiri. Sedangkan suamiku terlihat benar-benar kehilangan dirinya saat mendengar kalimat itu. Karena akhirnya dia sadar, sekali laki-laki menyakiti perempuan yang tulus mencintainya, ada bagian dalam hati perempuan itu yang tidak akan pernah kembali sama seperti dulu. Aku perlahan menghapus air mataku. Tubuhku terasa sangat lelah sekarang. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Lelah terus memahami semua orang, sementara tak ada yang mencoba memahami diriku. Lalu aku berkata pelan sambil menahan tangis. Aku capek jadi satu-satunya orang yang terus mengalah di rumah ini. Dan setelah kalimat itu, aku akhirnya berjalan masuk ke kamar meninggalkan mereka semua dalam keheningan yang penuh penyesalan. Suami yang menangis di depan pintu kamar.
Pintu kamar tertutup perlahan. Dan sejak detik itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Tangisku pecah lagi. Bukan karena tamparan itu masih sakit, tapi karena akhirnya, aku sadar satu hal yang selama ini selalu kutolak untuk percaya. Aku terlalu sendirian di pernikahan ini. Di luar kamar, suara tangis suamiku masih terdengar samar. Namun anehnya, hatiku tidak lagi bergerak seperti dulu. Biasanya, melihatnya sedih saja sudah cukup membuatku luluh. Tapi malam ini, aku terlalu lelah. Aku menutup wajahku sendiri sambil menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati, apa aku benar-benar bahagia selama ini? Pertanyaan itu terasa seperti menghancurkan semuanya perlahan. Karena semakin kupikirkan, semakin banyak luka yang ternyata selama ini kutahan sendirian. Tentang hinaan ibu mertuaku. Tentang diamnya suamiku. Tentang diriku yang terus diminta mengalah agar keluarga tetap terlihat baik-baik saja. Dan malam ini, semua luka itu akhirnya pecah sekaligus. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari luar pintu. Aku langsung diam. Napas terasa berat. Lalu suara suamiku terdengar lirih. Boleh aku masuk? Air mataku jatuh lagi. Karena biasanya, aku akan langsung membuka pintu tanpa berpikir. Namun sekarang, aku justru takut. Takut kembali terluka. Takut kembali berharap. Takut kembali memaafkan terlalu cepat. Aku tidak menjawab. Dan beberapa detik kemudian, suamiku kembali bicara dengan suara pecah. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin. Tangisnya terdengar jelas sekarang. Tapi tolong jangan diam kayak gini. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Karena aku tahu, laki-laki itu benar-benar menyesal. Namun luka di hatiku juga nyata. Aku menggigit bibir menahan tangis. Sedangkan di luar, suamiku perlahan terduduk di depan pintu kamar. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti dipenuhi dua orang yang sama-sama hancur. Suamiku kembali berkata pelan, "Aku takut kehilangan kamu." Dek, air mataku langsung jatuh deras. Karena ironis sekali, ketakutan itu baru datang setelah dia menghancurkan hatiku sendiri. Aku memejamkan mata. Lalu akhirnya menjawab lirih dari balik pintu. Aku juga takut. Suasana langsung hening. Aku menarik napas panjang sambil menahan sesak di dada. Takut kalau suatu hari nanti, kamu ngulangin itu lagi. Seketika, tangis suamiku pecah semakin keras di luar sana. Karena akhirnya dia sadar, tamparan itu bukan cuma meninggalkan sakit di pipiku, tapi juga menghancurkan rasa aman dalam pernikahan kami. Dan tanpa rasa aman, cinta perlahan berubah jadi ketakutan. Suamiku mulai bicara terbata. Aku janji. Namun aku langsung memotong pelan. Semua laki-laki juga janji setelah menyakiti. Dek, kalimat itu langsung membuat suasana kembali sunyi total. Karena itu bukan keluar dari kemarahan, melainkan dari hati perempuan yang terlalu lama kecewa. Aku menunduk sambil menangis lagi. Yang paling bikin aku hancur bukan waktu kamu tampar aku. Suaraku bergetar hebat. Tapi karena setelah itu, aku sadar aku nggak aman bahkan sama orang yang tidur di sebelah aku setiap malam. Tangis suamiku terdengar semakin berat. Sedangkan aku, akhirnya membiarkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam keluar malam itu. Aku menangis sampai tubuhku gemetar. Dan di luar pintu, suamiku tetap duduk sambil menangis dalam diam. Tak ada lagi ego. Tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanya penyesalan besar yang datang terlambat. Lalu di tengah malam yang sangat sunyi itu, aku akhirnya mengucapkan satu kalimat yang langsung membuat suamiku kehilangan kekuatannya. Aku masih cinta sama kamu. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi malam itu,
Sesuatu dalam hati aku ikut mati waktu kamu pilih melukai aku demi membela orang lain. Mertua yang akhirnya menangis. Pagi itu rumah terasa sangat asing. Tidak ada suara obrolan. Tidak ada suara televisi. Yang terdengar hanya langkah kaki pelan dan sesekali suara isak tangis yang ditahan. Aku keluar kamar dengan mata bengkak karena semalaman menangis. Dan pemandangan pertama yang kulihat, suamiku masih duduk di depan pintu kamar. Ia tertidur sambil bersandar di dinding. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku yang tadi malam tertinggal di lantai. Dadaku langsung terasa sesak. Karena sejauh apapun rasa sakitku, aku masih mencintai laki-laki itu. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Saat mendengar suara pintu, suamiku langsung terbangun. Begitu melihatku berdiri di depan, ia buru-buru bangkit. Matanya langsung berkaca-kaca lagi. "Kamu belum makan?" Suaranya kecil sekali. Aku hanya menggeleng pelan. Lalu berjalan menuju dapur tanpa banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, suamiku terlihat takut mendekatiku. Karena sekarang dia tahu. Perempuan yang terlalu lama sabar bisa berubah sangat jauh saat hatinya benar-benar hancur. Aku sedang menuang air minum ketika suara mobil berhenti terdengar dari luar rumah. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ibu mertuaku datang. Namun kali ini, beliau tidak datang dengan wajah marah seperti biasanya. Beliau terlihat kacau. Matanya bengkak. Rambutnya tidak serapi biasanya. Dan saat melihatku, air matanya langsung jatuh. Aku langsung diam. Sedangkan suamiku terlihat menunduk penuh rasa bersalah. Ibu mertuaku berjalan mendekat perlahan. Tangannya gemetar kecil. Lalu dengan suara yang sangat lirih, beliau berkata, "Ibu mau minta maaf?" Dek. Dadaku langsung terasa penuh. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu keluar dari mulut beliau. Namun anehnya, hatiku tidak langsung lega. Karena ada luka yang terlalu lama mengendap. Ibu mertuaku mulai menangis. "Ibu salah? Ibu terlalu keras sama kamu." Tangisnya pecah. Padahal selama ini justru kamu yang paling banyak bantu keluarga ini. Aku menunduk perlahan. Air mataku ikut jatuh lagi. Karena jujur, yang paling kuinginkan sejak dulu bukan pujian. Aku hanya ingin diperlakukan seperti keluarga. Bukan seperti orang asing yang selalu salah. Ibu mertuaku lalu memegang tanganku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan tangan beliau gemetar karena takut kehilangan diriku. "Maafin ibu ya." Suaranya hancur. Namun kalimat berikutnya yang keluar dari mulutku, langsung membuat seluruh ruangan terdiam. Aku berkata sambil menahan tangis, "Kalau saya tetap miskin." Aku menatap beliau perlahan. "Apa ibu masih akan datang minta maaf pagi ini?" Dek. Seketika, wajah ibu mertuaku langsung pucat. Tangannya melemas. Sedangkan suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Karena mereka tahu, itulah kenyataan paling menyakitkan dari semuanya. Penghargaan itu baru datang setelah mereka tahu aku punya sesuatu. Bukan saat aku menangis sendirian. Bukan saat aku dihina. Bukan saat aku tetap bertahan demi keluarga ini. Air mata ibu mertuaku jatuh semakin deras. Beliau terduduk lemas di kursi sambil menangis. "Ibu malu." Suaranya gemetar. "Ibu terlalu buta sama gengsi." Aku memejamkan mata perlahan. Karena kalimat itu justru membuat dadaku semakin sakit. Andai saja mereka sadar lebih cepat, mungkin aku tidak akan sehancur ini. Suamiku lalu berjalan mendekat sambil menangis lagi. Namun refleks aku mundur selangkah. Dan gerakan kecil itu langsung membuat wajah laki-laki itu hancur. Karena sekarang dia sadar, aku belum benar-benar pulih dari rasa takutku padanya. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu berkata lirih,
Tamparan itu memang cuma sekali. Ruangan langsung sunyi. Air mataku jatuh perlahan. Tapi rasa sakitnya bikin aku sadar. Aku menatap suamiku lama sekali. Kalau sewaktu-waktu kamu bisa berubah jadi orang yang paling menyakitiku. Tangis suamiku langsung pecah lagi. Sedangkan ibu mertuaku hanya bisa menangis sambil menunduk malu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya di rumah itu, semua orang akhirnya sadar. Luka dari orang yang kita cintai ternyata bisa jauh lebih menghancurkan daripada hinaan siapapun. Wanita yang sudah terlalu lelah. Rumah itu kembali sunyi. Sangat sunyi. Tak ada lagi suara keras. Tak ada lagi ego yang saling bertabrakan. Yang tersisa hanya rasa bersalah dan hati yang sudah telanjur hancur. Aku masih berdiri di dekat meja makan sambil memeluk diriku sendiri. Sedangkan suamiku menatapku dengan mata merah penuh tangis. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar takut kehilangan istrinya. Namun anehnya, hatiku tidak lagi otomatis luluh seperti dulu. Karena ada luka yang terlalu dalam untuk diobati hanya dengan penyesalan. Ibu mertuaku masih menangis pelan di kursi. Beliau terus menghapus air matanya sambil sesekali menatapku penuh rasa bersalah. Namun aku terlalu lelah untuk bereaksi. Aku terlalu lelah menjadi perempuan yang selalu harus kuat. Suamiku akhirnya berjalan mendekat perlahan. Langkahnya hati-hati sekali, seolah takut aku kembali menjauh. Dan memang benar. Saat dia mendekat, tubuhku refleks menegang. Dek. Gerakan kecil itu langsung membuat wajahnya hancur. Karena sekarang dia sadar, aku tidak lagi merasa aman di dekatnya. Suamiku langsung berhenti. Tangannya turun perlahan. Matanya mulai penuh air lagi. Aku benci diri aku sendiri sekarang. Suaranya pecah. Aku nggak percaya aku bisa nyakitin kamu kayak gitu. Aku menunduk pelan. Air mataku kembali jatuh. Karena jujur, aku juga tidak pernah percaya laki-laki itu akan menamparku. Selama ini, sekeras apapun masalah kami, dia tidak pernah mengangkat tangan. Dan justru itu yang membuat tamparan tadi malam terasa menghancurkan. Karena sekali rasa aman pecah, semuanya tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Aku lalu duduk perlahan di kursi. Tubuhku terasa sangat lemas. Bukan lelah fisik. Tapi lelah hati. Lelah terus diminta memahami semua orang, sementara rasa sakitku sendiri sering dianggap berlebihan. Suamiku ikut duduk di depanku. Namun kali ini, dia tidak berani terlalu dekat. Laki-laki itu menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Lalu berkata lirih, "Kasih aku kesempatan buat benerin semuanya." Dek, air mataku jatuh lagi. Karena bagian paling menyakitkan dari cinta adalah, meski sudah terluka, hatiku masih ingin percaya padanya. Namun ketakutan itu juga nyata. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu berkata pelan, "Aku capek." Suasana langsung hening. Aku menatap meja kosong di depan kami. Aku capek selalu jadi orang yang ngalah. Aku capek selalu diminta ngerti keadaan semua orang. Air mataku jatuh satu persatu. Tapi waktu aku sakit hati, aku mengangkat wajah perlahan menatap suamiku. Gak ada yang benar-benar berdiri di pihak aku. Dek. Suamiku langsung menunduk. Tangannya mengepal kuat. Karena dia tahu, semua itu benar. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Aku bertahan selama ini bukan karena aku lemah. Aku bertahan karena aku sayang sama kamu. Tangisku mulai pecah lagi. Tapi semakin aku bertahan, aku memegang dadaku sendiri yang terasa sesak. Semakin aku kehilangan diriku sendiri. Ruangan langsung terasa semakin berat. Ibu mertuaku kembali menangis. Sedangkan suamiku terlihat benar-benar terpukul mendengar semua isi hatiku yang selama ini kupendam sendiri. Aku lalu berdiri perlahan. Kakiku terasa lemas. Dan saat aku berjalan melewati suamiku,
Laki-laki itu tiba-tiba memegang tanganku dengan gemetar. Namun sentuhan itu justru membuat tubuhku refleks mundur cepat. Seketika, wajah suamiku langsung pucat. Tangannya melemas perlahan. Karena sekarang dia sadar. Aku trauma. Aku langsung menangis lagi sambil memeluk diriku sendiri. Dan dengan suara hancur, aku berkata, "Aku benci perasaan takut ini." Tangisku pecah semakin keras. Aku nggak mau takut sama suamiku sendiri. Suamiku langsung menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Karena baru sekarang dia benar-benar mengerti. Kekerasan tidak cuma meninggalkan luka di tubuh, tapi juga menghancurkan rasa aman, kepercayaan, dan ketenangan seseorang perlahan. Aku lalu menghapus air mataku kasar. Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh rumah kembali terdiam. Tamparan itu memang cuma sekali. Aku menatap suamiku dengan mata penuh luka. Tapi untuk perempuan, air mataku jatuh lagi. Sekali saja cukup buat mengubah cara dia memandang laki-laki yang dicintainya seumur hidup. Rumah yang tak lagi terasa pulang. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam jendela terdengar pelan memenuhi rumah. Namun suasana di dalam terasa jauh lebih dingin dibanding hujan di luar. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memeluk lututku sendiri. Lampu rumah sengaja tidak kunyalahkan terlalu terang. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku lebih nyaman berada dalam gelap. Karena gelap terasa lebih jujur daripada senyum palsu yang selama ini kupaksakan. Suamiku masih berada di kamar sejak sore. Sedangkan ibu mertuaku sudah pulang beberapa jam lalu dengan mata sembab karena menangis terus. Rumah akhirnya tenang. Namun justru dalam ketenangan itu, aku mulai mendengar isi hatiku sendiri dengan lebih jelas. Dan itu menakutkan. Karena semakin aku diam, semakin aku sadar ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku tidak lagi merasa nyaman di rumah sendiri. Aku tidak lagi merasa tenang saat mendengar langkah kaki suamiku. Bahkan suara pintu kamar terbuka saja sekarang bisa membuat dadaku berdebar takut. Dan perasaan itu menghancurkanku perlahan. Air mataku jatuh lagi. Karena dulu, rumah ini adalah tempat paling aman untukku. Tempat aku pulang saat lelah. Tempat aku merasa dicintai. Namun sekarang, rumah ini justru dipenuhi kenangan malam saat aku ditampar dan dipermalukan di depan banyak orang. Tok, tok, tok. Suara langkah kaki perlahan mendekat dari arah kamar. Aku langsung menegang refleks. Dan detik itu juga, aku sadar rasa takutku belum hilang. Suamiku muncul di ambang ruang tamu. Wajahnya masih pucat. Matanya sembab seperti belum berhenti menangis sejak tadi. Namun kali ini, dia tidak langsung mendekat. Dia hanya berdiri jauh sambil menatapku hati-hati. Karena sekarang dia tahu, aku bisa ketakutan hanya karena keberadaannya. Dan itu menghancurkan dirinya. "Kamu belum tidur?" Suaranya sangat pelan. Aku menggeleng kecil. Lalu kembali diam. Suamiku terlihat menelan napas berat. Beberapa kali seperti ingin bicara, namun mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya dia berkata lirih, "Aku kangen kamu." Dek. Dadaku langsung terasa sesak. Karena orang yang paling kurindukan juga adalah dirinya yang dulu. Laki-laki yang membuatku merasa aman. Bukan laki-laki yang kini membuatku refleks mundur saat disentuh. Air mataku jatuh lagi. Aku memalingkan wajah cepat. Karena aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya aku sekarang. Suamiku perlahan duduk di sofa seberang. Masih menjaga jarak. Dan itu justru membuat suasana terasa lebih menyakitkan. Karena dulu, kami tidak pernah sejauh ini. Laki-laki itu menunduk sambil memainkan jemarinya sendiri. Lalu berkata dengan suara serak, "Aku pengen peluk kamu." Tangisku langsung pecah lagi, karena kalimat sederhana itu sekarang terasa sangat rumit. Aku juga ingin dipeluk, ingin ditenangkan, ingin kembali merasa aman. Tapi tubuhku sudah lebih dulu dipenuhi ketakutan.
Aku memeluk diriku sendiri semakin erat. Lalu berkata sambil menangis. Aku juga pengen semuanya balik kayak dulu. Suaraku gemetar hebat. Tapi aku nggak tahu caranya. Ruangan langsung hening. Suamiku menutup wajahnya sendiri sambil menangis pelan. Karena akhirnya dia sadar. Sekali seorang perempuan kehilangan rasa aman, mencintainya saja tidak cukup untuk membuat semuanya kembali sama. Aku lalu menatap rumah itu perlahan. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Sofa tempat kami sering tertawa bersama masih ada. Cangkir favorit suamiku masih tersusun rapi di dapur. Semua terlihat sama. Namun rasanya sudah berbeda. Dan kalimat berikutnya akhirnya keluar dari mulutku. Kalimat yang langsung membuat wajah suamiku hancur seketika. Aku masih tinggal di rumah ini. Air mataku jatuh tanpa henti. Tapi sejak malam itu, rumah ini sudah nggak terasa seperti rumah buat aku lagi. Dek. Suamiku langsung menangis tanpa suara. Tubuhnya membungkuk lemah. Karena akhirnya, dia sadar bahwa satu tamparan yang dilakukan dalam emosi, ternyata bisa menghancurkan tempat pulang seseorang selamanya. Penyesalan yang datang terlambat. Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Rumah masih sama. Rutinitas masih sama. Namun hubungan kami tidak lagi sama. Aku masih memasak. Masih membersihkan rumah. Masih menyiapkan kebutuhan suamiku seperti biasa. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti dilakukan oleh tubuh yang kosong. Tak ada lagi obrolan hangat. Tak ada lagi candaan kecil sebelum tidur. Yang tersisa hanya keheningan panjang yang melelahkan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai berubah menjadi laki-laki yang selama ini sebenarnya kuinginkan. Ia jadi lebih lembut, lebih perhatian, lebih hati-hati menjaga perasaanku. Namun ironisnya, perubahan itu datang setelah hatiku telanjur retak. Pagi itu aku sedang melipat pakaian di ruang tamu. Suamiku pulang lebih cepat dari kantor sambil membawa makanan favoritku. Hal sederhana yang dulu jarang sekali ia lakukan. Ia berjalan mendekat perlahan. Masih dengan jarak hati-hati seperti beberapa hari terakhir. Karena sekarang, dia selalu takut membuatku tidak nyaman. Aku beli makanan kesukaan kamu. Suaranya pelan sekali. Aku hanya mengangguk kecil. Terima kasih. Lalu kembali melipat pakaian. Suamiku terdiam cukup lama. Dan keheningan itu terasa sangat menyakitkan. Karena dulu, aku adalah orang pertama yang paling semangat menyambut kepulangannya. Namun sekarang, bahkan untuk menatap matanya pun aku butuh tenaga besar. Suamiku akhirnya duduk pelan di sampingku. Tidak terlalu dekat. Namun cukup untuk membuatku bisa merasakan napas beratnya. Laki-laki itu menatap tanganku yang terus melipat pakaian tanpa berhenti. Lalu berkata lirih, "Aku kehilangan kamu ya?" Dek. Tanganku langsung berhenti bergerak. Air mataku terasa panas lagi. Karena sebenarnya, aku juga merasa kehilangan diriku sendiri. Aku menarik napas perlahan. Namun belum sempat menjawab, suamiku kembali bicara dengan suara serak. "Aku lihat kamu masih di sini." Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi rasanya hati kamu sudah jauh banget dari aku. Dan kalimat itu langsung membuat pertahananku runtuh lagi. Aku menunduk cepat sambil menangis diam-diam. Karena untuk pertama kalinya, dia akhirnya benar-benar melihat luka yang ada di dalam diriku. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu berkata lirih, "Aku lagi berusaha." Suaraku gemetar. Berusaha supaya nggak takut sama kamu lagi. Seketika, suamiku langsung menutup wajahnya sendiri. Tangisnya pecah tanpa suara. Karena kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. Bayangkan, perempuan yang dulu merasa paling aman dalam pelukanmu, sekarang harus berjuang agar tidak takut saat berada dekatmu. Dan semua itu terjadi karena tanganmu sendiri. Suamiku mulai menangis semakin keras. Aku benci diri aku.
Aku nyesel. Aku pengen waktu bisa diputar ulang. Aku ikut menangis. Karena penyesalan itu nyata. Aku bisa melihatnya. Namun luka di hatiku juga nyata. Dan sayangnya, tidak semua luka bisa sembuh hanya karena pelakunya berubah jadi baik. Aku lalu menghapus air mata perlahan. Lalu menatap suamiku cukup lama. Dan kalimat berikutnya langsung membuat wajahnya hancur total. Kenapa laki-laki? Air mataku jatuh lagi. Selalu baru menghargai istrinya setelah menghancurkan hatinya dulu. Dek. Suamiku langsung membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Karena akhirnya dia sadar, selama ini dia terlalu yakin aku akan selalu bertahan, apapun yang terjadi. Sampai akhirnya dia lupa, perempuan juga punya batas lelah. Aku melanjutkan sambil menangis. Aku nggak pernah minta jadi perempuan paling diprioritaskan. Aku cuma pengen waktu aku disakiti. Aku memegang dadaku yang terasa sesak. Suamiku berdiri di sampingku. Bukan ikut melukaiku. Ruangan langsung terasa sangat berat. Suamiku menunduk sambil menangis tanpa suara. Sedangkan aku, akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Kadang, penyesalan memang datang. Tapi datang setelah seseorang tidak lagi sama. Keputusan yang membuat semua orang shock. Pagi itu rumah terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Aku duduk sendiri di meja makan sambil menatap secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Di depanku, ada satu map coklat yang semalaman tidak berhenti kutatap. Tanganku gemetar kecil. Karena aku tahu, setelah hari ini, hidup kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Semalaman aku tidak tidur. Aku memikirkan semuanya. Tentang cinta kami. Tentang perjuangan kami. Tentang semua kenangan baik yang pernah ada. Namun di antara semua itu, bayangan malam saat aku ditampar terus muncul tanpa bisa hilang. Dan setiap kali mengingatnya, dadaku kembali sesak. Aku lelah hidup dalam ketakutan. Aku lelah pura-pura kuat. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai kehilangan diriku sendiri demi mempertahankan rumah tangga ini. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Suamiku keluar dengan wajah lelah. Matanya masih sembab seperti beberapa hari terakhir. Begitu melihatku duduk diam di meja makan, ia langsung berhenti. Tatapannya perlahan turun ke map coklat di depanku. Dan entah kenapa, wajahnya langsung berubah pucat. Itu apa? Suaranya pelan. Hampir berbisik. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu perlahan mendorong map itu ke arahnya. Tangannya mulai gemetar saat membuka isinya. Dan detik berikutnya, tubuhnya langsung melemas. Karena di dalam map itu ada surat gugatan cerai. Dek. Suasana rumah langsung terasa sesak. Sangat sesak. Suamiku menatap surat itu lama sekali. Matanya mulai penuh air. Tangannya gemetar hebat sekarang. Lalu dengan suara hancur, ia berkata, "Kamu serius?" Air mataku langsung jatuh. Karena jujur, keputusan ini juga menghancurkanku. Aku masih mencintainya. Sangat mencintainya. Namun rasa cintaku sekarang bercampur dengan rasa takut yang tidak bisa hilang. Aku menunduk sambil menangis. Aku udah coba bertahan. Suaraku pecah. Aku udah coba ngelupain semuanya. Air mataku jatuh semakin deras. Tapi setiap lihat kamu, aku memegang dadaku sendiri yang terasa sesak. Aku selalu ingat malam waktu kamu tampar aku di depan semua orang. Seketika, tangis suamiku pecah. Ia langsung berlutut di depanku. Tangannya memegang lututku dengan gemetar. "Jangan tinggalin aku." Suaranya hancur. "Aku mohon." Aku menangis semakin keras. Karena laki-laki itu adalah orang yang paling ingin kupeluk, dan paling ingin kuhindari sekaligus. Suamiku terus menangis sambil memohon. "Aku janji berubah. Aku bakal lindungin kamu. Aku bakal bikin semuanya lebih baik." Dek.
Kalimat-kalimat itu menghancurkan hatiku. Karena semua yang dia katakan sekarang adalah hal yang sebenarnya kubutuhkan sejak dulu. Bukan setelah aku hancur seperti ini. Aku menatapnya lama sekali. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan untuk beberapa detik, aku hampir menyerah lagi pada cintaku sendiri. Namun lalu, bayangan tamparan itu muncul lagi. Bayangan diriku menangis sendirian. Bayangan saat aku dipaksa minta maaf padahal akulah yang disakiti. Dan akhirnya, aku sadar. Kalau aku terus bertahan hanya karena cinta, aku akan terus kehilangan diriku perlahan. Aku menghapus air mata kasar. Lalu dengan suara gemetar, aku berkata, "Aku masih cinta sama kamu." Suamiku langsung menangis semakin keras. Namun kalimat berikutnya langsung menghancurkan dirinya sepenuhnya. Tapi aku nggak bisa hidup sama laki-laki yang pernah bikin aku takut sama suamiku sendiri. Dek. Suamiku langsung terduduk lemas di lantai. Seolah seluruh dunianya runtuh saat itu juga. Sedangkan aku menangis sambil memeluk diriku sendiri. Karena tak ada keputusan yang lebih menyakitkan daripada meninggalkan seseorang yang masih sangat kita cintai demi menyelamatkan diri kita sendiri. Akhir yang membuat semua orang pro kontra. Rumah itu akhirnya benar-benar berubah sunyi. Tak ada lagi suara pertengkaran. Tak ada lagi suara tangisan keras. Yang tersisa hanya dua orang, yang masih saling mencintai. Namun sudah sama-sama terluka terlalu dalam. Suamiku masih terduduk di lantai sambil memegang surat gugatan cerai itu erat. Tangannya gemetar. Matanya kosong. Sedangkan aku berdiri beberapa langkah di depannya sambil menangis tanpa suara. Dan mungkin, itulah momen paling menyakitkan dalam hidupku. Karena meninggalkan orang yang kita benci itu mudah. Namun meninggalkan orang yang masih kita cintai, rasanya seperti memotong hati sendiri perlahan. Suamiku akhirnya mengangkat wajah. Matanya merah penuh putus asa. Jadi semua selesai cuma karena satu tamparan? Dek. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena lucunya, banyak orang memang berpikir, cuma sekali. Padahal mereka tidak tahu, kadang satu kejadian cukup untuk menghancurkan rasa aman seseorang seumur hidup. Aku menggigit bibir menahan tangis. Lalu berkata lirih, "Kalau buat kamu itu cuma tamparan." Air mataku jatuh lagi. Buat aku itu hari di mana aku sadar suamiku bisa jadi orang yang paling menyakitiku. Seketika, suamiku langsung menangis lagi sambil menunduk. Karena akhirnya dia sadar, yang hancur bukan hanya hubungan kami, tapi juga rasa percaya dalam diriku. Tak lama kemudian, ibu mertuaku datang tergesa setelah mendengar soal gugatan cerai itu. Begitu melihat surat di tangan anaknya, beliau langsung panik. "Jangan cerai." Tangisnya pecah. "Ibu salah, semua salah ibu." Aku memejamkan mata perlahan. Karena jujur, aku sudah terlalu lelah untuk menyalahkan siapapun sekarang. Yang tersisa hanya luka dan kelelahan panjang. Ibu mertuaku mendekat sambil menangis histeris. "Ibu mohon jangan tinggalin rumah ini." Namun aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang sangat sedih. Lalu berkata pelan, "Saya bertahan terlalu lama sampai lupa caranya menjaga diri saya sendiri." Dek. Ruangan langsung sunyi lagi. Suamiku menangis sambil memegang kepalanya sendiri. Sedangkan aku, akhirnya sadar bahwa cinta saja memang tidak selalu cukup mempertahankan pernikahan. Karena cinta tanpa rasa aman, perlahan berubah jadi luka. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar pergi dari rumah itu. Bukan karena sudah tidak cinta. Justru karena aku masih terlalu cinta. Dan aku takut, kalau terus bertahan, aku akan terus memaafkan sampai diriku sendiri hilang. Aku pindah ke rumah kecil sederhana. Mulai hidup pelan-pelan sendiri. Belajar tidur tanpa rasa takut. Belajar bernapas tanpa menangis setiap malam. Sedangkan mantan suamiku masih sering datang diam-diam hanya untuk melihat dari jauh.
Tetangga sering melihat mobilnya berhenti di ujung jalan cukup lama. Namun dia tidak pernah berani mendekat. Karena akhirnya dia sadar. Sekali seorang perempuan kehilangan rasa aman, penyesalan sebesar apapun belum tentu bisa membuatnya kembali. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu dengannya di depan minimarket. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus sekarang. Matanya masih menyimpan rasa kehilangan yang besar. Dan saat mata kami bertemu, laki-laki itu langsung berkaca-kaca. "Apa kamu bahagia sekarang?" Suaranya pelan sekali. Aku terdiam cukup lama. Lalu tersenyum kecil sambil menahan air mata. "Aku lagi belajar sembuh." Dek. Wajahnya langsung hancur lagi mendengar jawaban itu. Karena akhirnya dia sadar, luka yang dia buat ternyata tidak hilang meski hubungan kami sudah selesai. Sebelum pergi, aku akhirnya berkata satu kalimat terakhir yang langsung membuatnya menangis di tempat. "Perselingkuhan memang menghancurkan hati." Aku menatapnya perlahan. Tapi kekerasan dari tangan orang yang kita cintai menghancurkan jiwa. Seketika, tangis laki-laki itu pecah. Sedangkan aku berjalan pergi perlahan tanpa menoleh lagi. Dan sejak hari itu, semua orang mulai sadar satu hal. Kadang perempuan tidak pergi karena sudah tidak cinta. Ia pergi karena terlalu lama disakiti oleh orang yang seharusnya melindunginya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Menurut kalian, apakah keputusan wanita itu untuk bercerai sudah benar? Atau seharusnya suaminya masih pantas diberi kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di komentar. Karena kisah seperti ini selalu membuat orang terbagi menjadi dua kubu.